Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Cantika Maharani dari Komunikasi Penyiaran Islam 2. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah yang saya susun, yaitu yang berjudul Krisis Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19. Latar belakang masalahnya yaitu sejak awal Maret 2020, Indonesia digegerkan dengan menyebarnya virus COVID-19. Virus ganas ini menyerang sistem pernafasan sehingga menyebabkan infeksi pada pernafasan, dari yang ringan atau sedang, seperti flu, dan bisa juga sampai pada infeksi paru-paru. Bahkan yang lebih parah lagi bisa berujung kematian pada si penderita. COVID-19 ini tentunya memberikan dampak yang sangat banyak dan berpengaruh pada ekonomi di kalangan masyarakat. Seakan-akan krisis ekonomi yang pada tahun 1998 terulang kembali pada tahun 2020 ini, namun dengan penyebab yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu yang bernama SARS-CoV-2. Dan COVID-19 ini bisa menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa, seperti yang telah saya sampaikan tadi, hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut atau berat, seperti SARS, sindrom SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Berikut ini ada data kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi total kasus COVID-19 di Indonesia sendiri yaitu ada 713.000 kasus. Dengan total sembuh ada 584.000 dan total kasus yang meninggal dunia ada 21.237. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang upaya apa saja sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mencegah penularan COVID-19 ini yaitu dengan melakukan social distancing, dengan tetap memakai masker jika terpaksa berada di keramaian. Yang kedua yaitu dengan melakukan pembatasan perjalanan keluar kota atau keluar negeri. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang keempat, menghindari untuk menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika tangan belum dibersihkan. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak pada ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh adanya COVID-19 ini. Dampaknya yaitu ada dua. Yang pertama, pengangguran meningkat. Dan yang kedua, banyak terjadi perubahan pada pasar tenaga kerja. Pengangguran meningkat disebabkan meningkatnya jumlah PHK yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau bisa disebut dengan PHK. Dan yang kedua yaitu terjadi atau banyak terjadinya perubahan pada pasar tenaga kerja. Jadi perubahan-perubahannya yaitu yang pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak lagi sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua ada banyak terjadinya perubahan pada pasar tenaga kerja. Perubahan-perubahan tersebut di antara lain, yang pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Jadi selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini
kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran. Yang kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus, atau bisa disebut dengan multitasking. Dan yang ketiga, ada lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran pola kerja selama pandemi ini. Yang keempat atau yang terakhir, sistem alih daya dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Sebab keduanya ini memberikan kesan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Jadi seperti itu dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini. Dan yang berikutnya yaitu ada upaya-upaya yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyikapi krisis ekonomi di tengah pandemi. Upaya-upaya yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyikapi krisis ekonomi di tengah pandemi antara lain, yang pertama, masyarakat dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide terbaru. Hal ini ditujukan agar masyarakat bisa tetap produktif, bahkan hingga pandemi usai. Yang kedua, kemauan dan kemampuan berkolaborasi dengan pelaku usaha lain. Para pebisnis skala besar sebaiknya mau turun tangan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, agar pelaku usaha kecil UMKM tidak makin terpuruk. Kolaborasi itu bisa menggunakan mekanisme Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi, misalnya berkolaborasi dalam pemasarannya, dan mengajarkan mereka atau pelaku UMKM bagaimana berdagang lewat media online. Jadi, kolaborasi itu tentunya pasti akan membantu mengurangi tingkat pengangguran, keterpurukan sekaligus mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Dan yang ketiga, harus makin tinggi kesadaran dan semangat untuk berbagi. Jadi, kesadaran dan semangat untuk berbagi dan toleran terhadap warga yang sangat membutuhkan itu sangatlah penting, sehingga kita bisa saling membantu antar sesama dan bisa mengurangi krisis ekonomi yang ada pada lingkungan sekitar kita. Dan yang selanjutnya yaitu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Di bidang kesehatan sendiri, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus COVID-19 ini, yaitu antara lain memberikan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19, dan menyediakan vaksin COVID-19 yang baru saja tiba pada tanggal 6 Desember 2020 kemarin. Sedangkan di dunia usaha, pemerintah melakukan upaya penanganan kasus COVID dengan menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, dengan OJK, dengan perbankan nasional. Untuk bagaimana sektor bisnis dan sektor usaha, sektor real ini tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Jadi seperti itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini. Jadi dari pemaparan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa
Tentunya dengan adanya COVID-19 ini sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi yang ada pada kalangan masyarakat. Hal itu dikarenakan banyaknya angka pengangguran yang terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif demi berlangsungnya kehidupan yang tetap lancar di tengah pandemi seperti ini. Begitupun dengan pemerintah juga tetap berupaya dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat di tengah pandemi, dengan menjadikan APBN 2020 untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Dan sarannya yaitu, maka disarankan bagi setiap golongan masyarakat untuk tetap bisa mematuhi anjuran pemerintah dengan tetap melakukan aktivitas di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.